Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama saya, Eva Wondo. Pemirsa, setelah sempat tertunda beberapa pekan lalu, hari ini Komisi 2 DPR memanggil KPU, Bawaslu, DKPP hingga Mendagri untuk mengklarifikasi sejumlah permasalahan yang terjadi pada pemilu 2024. Semula rapat dengar pendapat dijadwalkan pada 14 Maret, namun karena KPU harus menyelesaikan target rekapitulasi suara hingga 20 Maret, maka KPU meminta penjadwalan ulang RDP dengan Komisi 2 setelah pengumuman rekapitulasi suara nasional selesai. Ada sejumlah poin penting yang ingin ditanya Komisi 2 kepada sejumlah pihak terkait. Seperti KPU diminta klarifikasi mengenai aplikasi Sirekap yang tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Panitia pengawas dari Bawaslu yang secara terang-terangan menekan caleg di sejumlah daerah hingga netralitas ASN kepada Mendagri. Nah, oleh karena itu saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan untuk mengetahui informasi terkini jalannya rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR dengan KPU, Bawaslu, dan Kemendagri, kita sudah tersambung dengan Ruth Dio dari gedung DPR. Dio, apa saja poin penting yang disampaikan oleh KPU? Iya, selamat siang Eva dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa hari ini adalah rapat perdana antara Komisi 2 dengan sejumlah mitranya dalam hari ini, yaitu penyelenggara pemilu dari KPU, Bawaslu, DKPP, dan juga Kementerian Dalam Negeri. Setelah gelaran Pesta Demokrasi Pemilu 2024 telah selesai dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 lalu sampai dengan pengumuman hasil rekapitulasi yang sudah diumumkan oleh KPU pada tanggal 20 Maret 2024. Ada sejumlah poin ataupun laporan-laporan yang disampaikan oleh KPU, dan mengingat bahwa hari ini ada setidaknya 4 mitra dari Komisi 2 yang dipanggil, maka secara bergantian begitu masing-masing mitra ini akan memberikan laporannya terkait dengan penyelenggaraan pemilu 2024 di depan pimpinan dan juga sejumlah anggota Komisi 2 DPR RI. Untuk tadi di awal disampaikan langsung oleh Ketua KPU Hashim Asyari yang melaporkan terkait dengan sejumlah laporan penyelenggaraan pemilu mulai dari awal pendaftaran sampai dengan akhir, yaitu proses rekapitulasi suara meliputi pencoblosan baik di dalam negeri maupun pencoblosan di luar negeri, dan juga beberapa hal ataupun masalah-masalah juga, salah satunya yaitu atas sakit dan juga meninggalnya badan ad hoc yang bertugas untuk penyelenggaraan pemilu dari KPU. Nah, untuk sampai saat ini memang masih dari sejumlah mitra-mitra masih mempresentasikan dan juga melaporkan hasil penyelenggaraan pemilu, dan juga belum sampai kepada tahap di mana anggota Komisi 2 ataupun pimpinan Komisi 2 ini menanyakan terkait dengan sejumlah hal yang memang cukup ramai di masyarakat. Seperti salah satunya jika untuk KPU adalah penyelenggaraan dan juga penggunaan aplikasi Sirekap, di mana penggunaan aplikasi sistem rekapitulasi suara yang dimiliki oleh KPU ini memang sempat membuat gaduh masyarakat, karena di tengah-tengah proses rekapitulasi suara nasional baik itu Pilpres maupun Pileg ini tabulasi data grafik dicabut ataupun dihilangkan secara tiba-tiba oleh pihak Komisi Pemilihan Umum yang biasa dapat diakses oleh masyarakat ataupun dilihat oleh masyarakat secara bebas begitu. Karena memang adanya perbedaan antara data grafik dan juga data yang diunggah oleh petugas KPPS dari form C1 plano yang diunggah oleh petugas KPPS. Nah, sampai saat ini kami juga masih menunggu usainya rapat dari Komisi 2 terkait dengan dimintainya klarifikasi terkait dengan sejumlah mitra penyelenggara pemilu. Eva. Baik. Terima kasih Rudio untuk informasi Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.